Wabihamdi. Ya, kalau orang mengatakan wabihamdi itu bukan zikir. Ini subhanallah wabihamdi, subhanallah al-azim. Seperti itu. Jadi itulah zikir atau cara Rasulullah secara global. Tentunya dalam hal ini perlu dikaji kembali secara luas tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam bersalawat dan dalam zikir atas salawat. Alladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat, tapi tidak boleh kita menambah salawat tidak ada keterangannya dari Rasulullah SAW. Ada nama-nama yang macam-macam salawat yang dibuat-buat atau yang dicetus oleh sebagian orang yang ingin bersalawat pada Rasulullah, memuji Rasulullah dalam rangka mereka mencintai Rasulullah. Mereka membuat salawat dengan sebuah ucapan dengan tawasul atau memuji Rasul dengan ucapan yang ada tawasul yang tidak dibenarkan. Ada sebagian yang berkembang mengucapkan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidan macam-macam. Itu tawasul tidak dibenarkan. Jadi mereka ini menyampaikan hadis kepada dengan jahil ulama itu tawasul yang tidak dibenarkan. Ada lagi ucapan-ucapan yang namanya tarhib sebelum adzan kan begitu diucapkan di senandungnya, rekaman misalnya, itu semuanya dalam rangka memuji Rasul kata mereka, tapi dengan ketentuan yang jelas yang tidak dibenarkan musyidah. Bukan begitu kita memuji Rasul. Bersalawat oleh karena ini bersalawat, jangan menambah salawat tidak ada keterangan dari Rasul. Tatkala Rasul ditanya bagaimana kami bersalawat kepada Nabi Rasul belum mengatakan qul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai akhir dari surat salawat Ibrahim yang tadi kita baca dalam surat kita. Begitu. Adapun menambah salawat yang tidak dibenarkan jelas itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga berhati-hati ya, perlu kita ingatkan dalam mencari kita masalah zikir itu adalah kita yang jelas panduannya dan rujukannya, referensinya. Kalau disebutkan hadis tersebut, ya, sebab ada kita masalah adkar dan sholawat yang berkembang di masyarakat yang semestinya kita ingin beramal, tapi ternyata malah semakin menambah jauh dari Allah. Iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan tidak cukup hanya sekedar kita berniat baik ingin mencari kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Tidak cukup sekedar itu saja. Tapi harus diaplikasikan dalam bentuk amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ini yang harus dilakukan. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para akhwat dan imahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang secara global tentang zikir. Sebagian dari hasil tadi ini pembahasan yang sangat luas tentang masalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama telah menulis kitab yang sangat banyak sekali tentang masalah zikir. Seperti kita juga Al-Adhkar Imam Nawawi, Imam Nawawi, dan juga Amal Yawmi wa Layla, Imam Muslim. Banyak sekali kitab-kitab yang harus kita jadikan sebagai rujukan dalam masalah zikir, dan juga telah diterjemahkan kitab kecil tentang masalah zikir, ya Hisnul Muslim, yaitu terjemahannya amalan apa? Terjemahan Hisnul Muslim ada terjemahannya benteng seorang muslim, yaitu apalagi zaman sekarang ini, gimana? Terkadang kita menghadapi berbagai problem. Ada orang tidak senang, hasad dan macam-macam. Nah, bagaimana kita membentengi diri kita? Tidak ada yang sedikit kepada orang yang membentengi dirinya dengan Allah, maka tidak seorang pun yang akan bisa mengganggu dia. Tapi tingkat tawakal kita terkadang asal-asalan dalam beramal, tidak meyakini mana. Begitu juga dalam pagi dan sore kita baca zikir pagi dan sore, jangan lupa kita membaca. Waktu di penghujung sholat, waktu penghujung hadis sebelum maghrib, misalnya baca zikir pagi dan sore. Waktu selesai sholat subuh dulu sejenak baca zikir. Sebelum tidur jangan lupa baca ayat terus dan seterusnya. Ini akan membentengi diri kita dari bermacam gangguan ya syaitan dan insul, syaitan dari kalangan manusia dan jin yang mereka akan mengganggu orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kiat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah
Ini yang keempat. Itu di dalam terjemahannya. Yang ketiga, zikir dengan lisan, hati dan perbuatan. Itu إيثار محابه على محابه عند غلبة الهوى والتسنن إلى محابه إلى وإن صعب المقتضى. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Yang diterjemahkan oleh penerjemah di sini, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Mencintai Allah di atas segalanya. Jadi kita mengutamakan mahabbihi, sesuatu kecintaan, sesuatu dicintai oleh Allah di atas sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Wa in ghalaba al-hawa, sekalipun hawa nafsu menginginkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa tersebut. Nah, setiap kita pasti mempunyai keinginan, syahwat, kan begitu. Nah, ada hal-hal yang dalam hidup ini datang perintah dari Allah, sesuatu yang datang, seluruh yang datang dari Allah, baik dalam Al-Quran dan dalam lisan Rasulnya, itu semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan, amal saleh, meninggalkan maksiat dan dosa, semua dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang memang tabiat jiwa seorang itu menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu al-amaratu bis-su', jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan. Inna nafsa al-amaratu bis-su', jiwa itu selalu menyuruh pada kejahatan. Nah, bila terdapat pertentangan antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini tentunya kita mengutamakan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sesuatu yang sekalipun itu sesuatu yang berat, susah untuk dilakukan, tapi seorang selalu berusaha, selalu berjuang untuk melakukan hal itu sampai pada tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, ya, contoh dan misalnya sama. Jadi contoh misalnya, misal itu bahasa Arab, contoh bahasa Indonesia. Sebagai misal, ya. Yaitu apabila di pagi hari azan telah dikumandangkan, hayya as-salah, hayya al-falah. Musim dingin. Di Jakarta tidak ada musim dingin, kecuali pakai AC ya dingin. Nah, di sini pertentangan, perjuangan yang harus kita lakukan. Diri hawa nafsu menginginkan bagaimana meneruskan tidur yang tenggelam dalam mimpi yang sangat indah yang dilihatnya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk kemenangan dan keberuntungan. Nah, jelas hawa nafsu menginginkan agar kita tetap tidur, melanjutkan menikmati mimpi yang indah tersebut dan menarik selimut. Bahkan kalau perlu AC-nya dinaikkan ditambah lebih dingin lagi. Tapi kalau Allah menginginkan itu untuk datang, betul kita datang, atau bagi yang laki-laki kita datang ke masjid dan kita bangun untuk melakukan salat. Ini pertentangan antara keinginan batin kita dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin dalam keadaan seperti ini tidak ada yang menjadi kecuali adalah mengedepankan kecintaan Allah daripada kecintaan Allah Rasul. Orang beriman yang ingin cinta Allah, ridha Allah, tidak ada yang kecuali dia akan ketika bila azan dia akan bangun, bersiap-siap dan untuk pergi ke kamar mandi dan bersuci, kemudian mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga misalnya dalam berpuasa misalnya. Dalam bersedekah, berinfak, bersedekah misalnya, harta yang seorang capek untuk mengumpulkan harta, banting tulang untuk mengumpulkan harta,
akan tetapi datang panggilan untuk mendermakan sebagian hartanya ke jalan Allah. Jiwa menginginkan hartanya jangan sampai pergi, jangan sampai dikeluarkan. Karena yuhibbuna al-mala hubban jamma. Ini diinginkan oleh hawa nafsu. Akan tetapi Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mendermakan sebagian dari harta seseorang, baik pada jalan Allah, sekolah misalnya, atau menuntut ilmu, atau media Islam, atau media dakwah, radio, majalah, dan macam-macam untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini jelas. Kalau kita mempertahankan keinginan hawa nafsu kita, jelas tidak akan seorang pun yang akan mendermakan harta tadi, menginfakkan harta tadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita. Nah, siapa yang akan kita, keinginan siapa, kecintaan siapa yang akan kita utamakan? Apa kecintaan Allah yang balasannya apapun yang kalian termakan dan kalian nafkahkan tidak akan hilang, insyaallah, bahkan Allah akan memperlihatkan seperti itu. Nah, jelas itu diantara pertanda kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Dan hal ini kata para ulama tidak akan mungkin kita sampai pada derajat menjadi kekasih Allah kecuali dengan pertama harus kita bisa menekan dan mengalahkan hawa nafsu. Yang pertama. Yang kedua, agar kita selalu berusaha menyelisih keinginan manusia. Jangan mengikuti keinginan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, mayoritas manusia di dunia ini menginginkan bagaimana manusia sesat. Nah, kalau kita menginginkan selera publik, mayoritas manusia yang banyak pengikutnya itulah yang benar menurut kita, jelas kita akan tersesat. Jadi yang benar adalah seluruh bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang menjadi barometer dalam pengikut apa sudah benar atau tidak. Sehingga Allah menjelaskan kepada Nabi-Nya, wa in tuti'athar man fil ardi yudilluka sabilillah. Jika akan mengikuti mayoritas penduduk dunia ini, bumi ini, maka bisa mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sekalipun mereka manusia umur sejahtera ini untuk bermacam-macam majlis, macam majlis Rasulullah, majlis zikir, macam-macam kata mereka, maka tetapi yang benar juga mereka yang banyak juga pengikutnya. Begitu. Jangan ya jemaah. Kita bukan bukan dengan perasaan, tapi dengan kejabat syariat. Bukanlah banyaknya seorang melakukan atau tradisi yang berkembang. Ustaz, kok salah itu? Kan itu banyak juga kok yang mereka tertentu tidak ada mengikut. Yang banyak itu yang sesat yang banyak kata Allah. Yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadihi syakur. Sedikit dari hamba yang bersyukur kata Allah. Yang banyaknya wa'aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka fasik kata Allah. Jadi ini prinsip kita dalam beragama ya jemaah, yang menjadi barometer kita adalah al-haq, kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita mengekor. Tidak boleh kita menjadi orang yang mengekor, yaitu hanya mengikuti apa kata orang, ya, A kata orang kita A, B kata orang B. Sehingga kata Rasul dalam hadis itu jangan kata ma'atan. In ahsana an-nas fa ahsin. Wa in ahsana an-nas fa ahsin. In ahsana an-nas fa ahsin. Jangan kamu menjadi imam, itu orang yang tidak punya pendirian, tidak punya keistiqomahan dalam beragama. Orang yang memiliki ikutan, membius saja. Jika manusia berbuat, dia buat baik. Jika manusia berbuat jahat, dia juga berjahat. Kata Rasulullah, jika mereka melakukan kejahatan, maka berbuat kebaikan. Jadi tidak boleh kita beragama dan ikut-ikutan. Oleh karenanya, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengenal kebaikan agar kita mengetahui sunnah Rasul. Kemudian untuk selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menyelisihi keinginan syaitan dan para penolong-penolong. Jadi banyak dunia ini syaitan memiliki sebuah jin, khusus di zaman sekarang ini jemaah, banyak para syaitan dari kalangan manusia dan jin yang berusaha menebarkan bermacam pemikiran-pemikiran yang ada dan lain, dan di setiap jalan tersebut, jalan-jalan yang mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala,
jangan akan mengikuti jalan yang banyak dan bersimpang siur tersebut, sebab di setiap pangkal jalan itu ada seorang syaitan yang selalu menyebarkan bendera untuk menjadi manusia dan sekitar jalan tersebut. Nah, ini kita harus bersungguh-sungguh untuk menyelidiki keinginan syaitan baik dari kalangan manusia dan juga kalangan jin. Ikhwatul iman, jemaah, para akhwat dan ummahat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi bekas Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang masalah kiat yang keempat, yaitu untuk kita selalu mengedepankan apa yang diinginkan oleh Allah, suatu yang dicintai oleh Allah daripada keinginan hawa nafsu. Ini perlu direnungi. Kemudian yang kelima, waktu yang tentunya sangat membatasi kita. Tadi ya, di agenda acaranya adalah yang kedua kita akan bahas masalah bagaimana cintai Rasul. Tapi yang jelas, begitu kita mempelajari bagaimana cintai Allah, itu dengan secara otomatis telah membahas bagaimana kita mencintai Rasul. Sebab orang yang mencintai Allah dan mencintai, jelas dia akan mencintai Rasul. Dan orang yang mencintai Allah pasti dia akan menjadi orang yang mencintai Rasul. Nah, yang kelima adalah bisa dilihat dalam terjemahannya. Ini juga pembahasan yang sangat luas dan penting, dan ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin, sementara mereka sabari waktu bahkan menghafal Asmaul Husna, ya, tapi tidak memahami kandungan dari Asmaul Husna. Lihat, yang kelima, agar kita menjadi orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan perbuatannya, maka dia akan cintai Allah Subhanahu wa taala la mahala dan mungkin. Aman Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu Allah la mahala. Nah, bagaimana kita kenal kepada Allah? Apakah kita kenal kepada Allah? Barang siapa yang kenal pada diri atau kenal kepada Allah, maka menasahu kepada Allah kata sebagian orang, sehingga dia berusaha untuk menyatu, ya, dengan Allah. Kata mereka seperti itu, mencari macam ilmu-ilmu yang kata mereka kajian atau kaji mencari Tuhan, istilah mereka ingin kenal kepada Allah. Barang siapa kenal pada diri, maka dia berusaha mencari hakikat jati dirinya. Begitu dia tahu tentang dirinya, dia akan tahu kepada Allah. Nah, ada sebagian melakukan hal seperti itu. Bahkan sebagian ada melakukan cara-cara meditasi dengan renungan-renungan, ya, untuk mencari hakikat jati dirinya dan kenal mendekat kepada Allah. Macam-macam yang dilakukan oleh manusia. Ada yang ingin memilih, ya, manajemen kalbu, macam-macam ke hati, kata mereka ingin seperti itu. Nah, intinya, benarkah metode-metode seperti itu akan benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tiada lain cara untuk mengenal Allah kecuali dengan apa? Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita kenal pada nama dan sifat kecuali dengan baca Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Allah menjelaskan bahwa walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama husna dan serulah Allah dengan nama-nama husna. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran, dan jika Rasul tidak menyampaikan dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah, niscaya jemaah kita tidak akan kenal kepada Allah. Tidak akan kenal kepada Allah. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabbul Alamin, memperkenalkan dirinya kepada kita lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga Rasulnya menjelaskan dalam hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki nama 99 nama
Barang siapa yang menghafal dan mengamalkan nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Tapi tidak cukup dengan menghafalnya. Kalau sudah menyanyikan, mensenandungkan, menghafal, semua yang bisa hafal. Tapi apa yang bisa ditarik dari atau apa yang bisa dihasilkan dari segala menghafal yang menyanyikan seperti itu kalau tanpa merenungi makna yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Jadi bukan untuk dinyanyikan, asma itu bukan untuk dinyanyikan, bukan untuk disenandungkan, tapi untuk diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan? Dengan bertawassul pada Allah dengan nama tersebut. Kita meminta rahmat, kita mengucapkan ya Rahman irhamni. Minta keampunan ya Ghafur ighfirli. Minta rezeki ya Razzaq urzuqni. Begitu seterusnya itu cara kita mengamalkan. Itu namanya dari man ahsaha, bangsa yang menghitungnya, mengamalkannya dan mengaplikasikan kehidupan kita. Bukan sedang menghafal ya jemaah. Menghafal kalau tidak tahu maknanya dan hakikatnya, itu tidak ada artinya. Dan nama Allah itu bukan 99 saja. Itu nama yang terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam hadis, sungguh Allah punya nama yang lain yang diturunkan dalam Al-Quran, dan nama yang hanya diajarkan kepada sebagian makhluknya, dan nama yang hanya diketahui oleh Allah saja. Jadi akidah Ahlussunnah, nama-nama Allah itu banyak, dan setiap nama tersebut mengandung sifatnya. Jadi wajib kita memilih sifat Allah, wajib mengimani sifat Allah. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah, maka kita akan kenal kepada Allah. Maka yang paling kenal kepada Allah para anbiya, orang sholihin, mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini maksud ma'rifatullah bi asma'i wa sifatihi, mengenal dengan nama dan perbuatannya. Perbuatan Allah, seluruh kejadian alam ini adalah perbuatan Allah. Penciptaan, pengaturan matahari yang terbit bagian timur, tenggelam bagian barat, begitu malam silih berganti ya, dari siang dan seterusnya. Itu semua dari ciptaan Allah. Hujan yang turun, terjadi bermacam kejadian alam, semua adalah takdir dan karena Allah, perbuatan Allah. Dan kita yakini bahwasanya orang yang mempunyai sifat yang mulia, nama-nama yang indah, dan perbuatan yang hikmah dan bijaksana adalah orang yang berhak untuk ibadah. Jadi kalau kita kenal kepada Allah, maka tentunya kita akan memberati Allah. Nah, ini di antara hal yang akan mengantarkan kita pada tingkat mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masalah Asmaul Husna pembahasan yang sangat luas. Bahkan ada kajian khusus yang berkaitan masalah tauhid asma wa sifat. Ya, asma wa sifat, mudah-mudahan ibu sekalian dan para akhwat bisa mengikuti kajian seperti ini dengan usaha-usaha yang membahas masalah asma wa sifat. Demi Allah, orang yang akan mengenal Allah adalah orang yang akan mengetahui asmaul husna sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita boleh beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan tidak boleh mengingkari salah satu sifat Allah. Jadi sifat Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Banyak sifat Allah itu tidak sebatas dengan jumlah 7 atau 12 atau 10 atau 20 dan seterusnya, tidak. Tapi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib kita imani secara keseluruhan tanpa diingkari sedikit pun dari sifat-sifat tersebut. Itu sudah berbuat tentang asma al-husna, itu memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tatkala kita memahami sifat Ar-Rahman, maka kita meyakini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai sifat rahmat. Namanya Ar-Rahman dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita ingin menjelaskan bagaimana kita bisa sampai pada tingkat mahabbah, kecintaan seseorang dengan memahami asma sifat. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Dan begitu kita mengucapkan dalam sunnah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabb adalah nama Allah. Dan ini akan menanamkan pada diri kita sifat kecintaan kepada Allah. Kenapa?
Sebab Rabb yang kita puji itu adalah Rabb yang mencurahkan, memberikan segala kenikmatan pada kita. Maka wajib kita mencintainya. Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama Ar-Rahman, pengasih penyayang, itu menanamkan pada kita apa? Sifat apa? Ar-Raja, berharap, mengharapkan ridha Allah. Dan Malik Yaumiddin, itu nama Allah Malik yang menguasai pembalasan, itu menanamkan sifat takut pada kita. Nah, dengan ketiga perkara ini, kecintaan, berharap, dan sifat takut, itulah yang akan terus mengarahkan perjalanan hidup kita. Ibarat kedua sayap, ya, pesawat atau burung, dan kepalanya kecintaan, itu akan mengatur keseimbangan terbangnya pesawat tadi. Dan kita berjalan dan dunia akan mengatur keseimbangan perjalanan hidup kita adalah dengan harapan dan dengan sifat cemas dari Allah SWT. Pada Allah, cemas pada azab dan juga balasan atau cobaan dari Allah dan penuh kecintaan. Dan inilah yang akan memotivasi kita untuk selalu beramal. Dan seorang yang beramal itu dia akan menjadi orang yang dicintai Allah SWT. Itu secara singkat atau tentang bagaimana aplikasinya dan kenyataannya dalam kehidupan kita untuk menggapai ridha dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu yang sangat membatasi, masih ada 5 kian lagi. Mudah-mudahan setelah zuhur kita lanjutkan. Sebagaimana kita jelaskan tadi, begitu kita membahas tentang kiat-kiat untuk menggapai kecintaan Allah, maka juga telah termasuk kita secara otomatis setelah membahas tentang kiat-kiat untuk menggapai kecintaan Rasul kita Muhammad SAW. Nah, maka sekarang sampai kita pada sesi tanya jawab pada sesi yang pertama ini. Ya, demikian mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah untuk menjadi atau mengamalkan hal-hal yang akan membawa kita pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Syukran, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dr. Nisan yang telah memaparkan kepada kita tentang bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umat ibu-ibu sekalian, untuk selanjutnya insyaallah setelah kita mendengarkan materi dari Ustaz, kita ada tanya jawab insyaallah sekitar 30 menit ke depan sampai menjelang zuhur. Dan nanti insyaallah pada zuhur setelah break untuk sholat dan istirahat sekitar sampai jam 1 kita akan lanjutkan lagi materi bersama Ustaz tentang bagaimana agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab pada sesi pertama ini, dan insyaallah nanti bisa langsung kita saja. Ibu, kalau ada pertanyaan yang mau langsung bisa, dan tertulis juga bisa disiapkan. Ada yang mau langsung sekarang, Ibu? Ya, kami persilakan ibu-ibu yang mau langsung bertanya atau tertulis bisa melalui panitia yang di Ada ini Ustaz yang mau. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau menanyakan tadi yang untuk sunah-sunah yang diamalkan setelah sholat fardu itu, dari sunah-sunah rawatib, saya hanya ingin yang mana yang lebih afdal. Hadis dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa saya selalu menjaga 10 rakaat seperti yang dikatakan oleh Nabi, atau pilihan kedua dari hadis Aisyah dan Ummu Habibah yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat atau rakaat sebelum zuhur. Jadi 12 rakaat yang mana yang lebih afdal, 12 atau 10 rakaat dalam sholat fardu. Terima kasih. Nah, yaitu tentang di antara kamar-kamar sunnah ya, yang berkaitan dengan sholat. Yang termasuk pada bagian yang pertama itu sunnah rawatib, kan begitu. Di mana kata Abdullah bin Umar, "Hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat, rakaatain qabla dhuhr, wa rakaatain ba'daha, wa rakaatain ba'da al-maghrib fi baitihi,
وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. Itu saya menghafal atau mendapatkan apa dari Rasulullah SAW 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sudahnya, 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum isya di rumahnya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu 10 rakaat. Nah, kata Imam Muqayyim di sini bahwasanya ini rakaat 10 rakaat ini sebagai Muqayyim itu Rasul tidak meninggalkannya fil hadar abadan, itu dalam keadaan menetap. Ya. Bahkan dalam mengatakan rakaatan pada zuhur, bahkan beliau sampai beliau ya apabila ketinggalan ya, tidak sempat melakukan 2 rakaat ya, sebelum zuhur, maka beliau mengqadha mengganti sholat tersebut di waktu sudah asar. Nah, seperti itu menjelaskan Imam Muqayyim rahimahullah. Itu sebenarnya masalah yang 10 rakaat tadi. Kemudian ditambah lagi dari riwayat yang lain bahwasanya Nabi SAW yusolli arba'an qabla zuhur, yaitu sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu 12 rakaat yang merupakan ar-rawatib. Jadi dalam riwayat pertama yaitu Ibnu Umar hanya meriwayatkan itu 2 rakaat sebelum zuhur, tapi Aisyah meriwayatkan itu 4. Jadi tidak ada pertentangan dalam hal ini. Maka dalam hal ini sebaiknya kita melakukan 12 rakaat sebagaimana dalam, dan ini juga secara otomatis kita mengkombinasikan, menggabungkan antara kedua hadis tersebut. Nah, menggabungkan antara kedua hadis tersebut. Jadi kalau kita hanya mencukupkan 10 rakaat, ya jelas sesuai dengan hadis Ibnu Umar, dan jika kita ingin menambah sampai 12, maka ya secara otomatis kita telah mengamalkan hadis Aisyah yang menjelaskan bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat lain, itu hadis Ummi Habibah jelaskan ya, pengarang menjelaskan apabila seorang ya sholat 2 rakaat sebelum zuhur, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, yaitu 4 rakaat al-madhkur fi hadis Aisyah, dan sebagaimana 4 rakaat yang terdapat dalam hadis Aisyah, maka dengan demikian dia tidak telah melakukan sholat sebanyak 12 rakaat, ya. Dan demikian dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana terdapat dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man shalla fi yawmin wa lailah 12 rakaat. Barang siapa yang sholat sehari semalam, sholat sunat yaitu 12 rakaat, maka bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangun baginya di surga disebabkan kedua dengan rumah di surga. Tidak kalau dibangunkan satu kamarnya hotel ya di kota metropolitan seperti ini, itu bahaya sekali. Bayangkan ya, baitun rumah, jelas rumah itu ada kamarnya lengkap, rumah baitun fil jannah. Nah, mungkin kita akan meninggalkan keutamaan yang sangat besar ini. Nah, oleh karenanya mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi tidak ada pertentangan, tentunya lebih utama adalah kita melakukan kedua belas tadi agar mendapatkan keutamaan dalam hadis Ummu Habibah ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Ada Ustaz ini ada pertanyaan masuk melalui salah. Nanti kita buka kesempatan lagi untuk ibu-ibu yang ingin bertanya langsung ya, insyaallah kita beri kesempatan. Yang kita baca ya. Kita bacakan pertanyaan tertulis dari ibu. Ustaz, kenapa kajian yang saya ikuti saat ini jarang menyentuh soal politik? Apakah dalam dakwah dilarang berpolitik? Sedangkan kita sebagai umat harus memilih pemimpin yang syar'i. Bagaimana kalau kita tidak mengetahuinya? Tolong penjelasannya, syukur Ustaz. Perlu dipahami bahwasanya di dalam Islam
Ya, Islam itu agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak satu pun yang tersisa kecuali diatur dengan sempurna, Dalam mengatur tatanan negara juga itu diatur. Bagaimana pemilihan pemimpin, bagaimana hak seorang masyarakat pada penguasa terhadap rakyatnya, begitu diatur semuanya. Bagaimana pemilihan tadi. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya ahli sunnah ini itu mereka tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang seperti itu sehingga lebih atau meninggalkan perkara yang paling terpenting. Ini perkara sekali. Bukan berarti mereka tidak menggunakan politik dalam pendidikan syar'i, bahkan dinamakan dalam ilmu keislaman itu dinamakan as-siyasah syar'iyyah, politik yang Islam. Nah, ini jelas ada ketentuannya, ada konsep dan prinsip atau sistem yang berlaku, bukan seperti politik yang ala barat, ya, yang diadopsi dari metode orang-orang non-Islam, yaitu yang ditularkan ke negara-negara Islam, jelas. Tapi tentunya dalam hal ini kita tidak menyibukkan diri seperti itu. Tapi kalau kita ternyata diajak untuk memilih pemimpin yang kita melihat ada maslahat, ya, kebaikan kita ikut dalam seperti itu. Karena kalau sekiranya ada dua misalnya kandidat yang dicalonkan, yang satu non-muslim, yang satu muslim, jelas dalam hal ini dalam keadaan konteks yang sangat terbatas ini kita memilih yang muslim itu lebih baik. Tapi kalau seandainya seperti zaman sekarang ini yang kita disibukkan, masyarakat bingung, bahkan masyarakat selalu menilai bahwasanya bagaimana sebab terjadinya orang yang bermain dalam meja politik dan seterusnya, permainan belaka, orang bingung. Sementara permasalahan yang lebih besar mereka abaikan. Kemudian perlu diperhatikan, sekiranya umat, ya, sekiranya kaum muslimin tidak bisa mewujudkan atau mendirikan suatu tatanan negara Islam atau negara Islam secara utuh, sementara mereka telah menjalankan syariat Islam meskipun belum diproklamirkan itu merupakan negara Islam atau syariat Islam, tapi mereka mengenal akidah yang benar, beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, itu adalah kebaikan. Dan lebih baik daripada mereka yang terus sebenarnya sibuk dengan politik, tapi ternyata mereka mengabaikan kewajiban yang paling utama mengenal Allah, mengenal akidah yang benar, mengajar kepada syariat Rasulullah, dan juga kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Jadi bukan berarti kita menafikan secara 100%, tapi dengan sistem yang ada jelas tidak ada manfaat kita menyibukkan ini seperti itu. Dan juga kaum muslimin mereka berpikir dengan sunnah, khususnya memikirkan ada perkara yang lebih utama dan mulia daripada apa yang dihadapi sekarang ini. Oleh karenanya membenahi diri kita, membenahi diri kita masing-masing, keluarga pribadi untuk zaman-zaman fitnah yang zaman sekarang itu jauh lebih utama daripada kita menyibukkan dengan hal-hal seperti itu. Ini yang jadi bukan berarti Ahlussunnah tidak membahas masalah itu, tapi mereka tidak menyibukkan diri. Kajian mereka selalu mengajak bagaimana umat ini kembali pada Allah, ikhlas dan ibadah, mengikuti sunnah Rasulnya. Dan untuk kita tahu jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita waspadai. Tapi banyak orang yang tidak sadar dan memahami kenyataannya. Kata itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya fenomena hidup kaum muslimin zaman sekarang ini dengan adanya penguasa yang mungkin menurut mereka tidak sesuai dengan mereka inginkan, itu pada dasarnya sesuai dengan apa? Tingkat dan kadar keimanan dan keilmuan dan agama. Kalau kita melihat kalau di zaman sekarang yang kebebasan itu semua orang yang kritisi, penguasa dikritik tidak satu pun yang tertinggal. Tapi mereka tidak pernah introspeksi dan mengkritis diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Ya. Ternyata mereka sangat jauh dari penerapan dalam keluarga dalam Islam itu sendiri. Mereka yang terjerumus dalam perbuatan yang tidak digunakan syariat, kebohongan, pemalsuan, permainan dan seterusnya. Nah, dan jauh dari akidah yang benar.
kerja mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyisihi sunnah Rasulullah SAW, bahkan perbuatan-perbuatan yang syirik dan bid'ah. Nah, berbagai macam bentuk penyimpangan dari agama. Nah, mungkin dengan masyarakat, tingkat keimanan masyarakat dan juga tingkat keimanan mereka yang seperti yang kita saksikan untuk yang akan memimpin kita orang-orang yang alim, yang berilmu, yang adil seperti Abu Bakar dan Umar. Seperti hal yang seperti itu. Oleh karenanya kita membina umat, membina masyarakat, bagaimana mereka mengenal agamanya. Mereka tidak kenal politik itu tidak masalah, tapi kalau mereka tidak kenal agamanya, mereka akan sengsara. Ini yang perlu diperhatikan. Sebab pertimbangan kita, mereka kalau tidak pernah politik, Allah tidak mewajibkan untuk mempelajari politik. Tidak ada melakukan bunyal Islam ala kemudian iqamati syari'illah, tidak seperti itu. Mendirikan negara Islam seperti itu, tapi didirikan di atas 5 perkara, yaitu ayyashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, ini kita perhatikan. Jadi tentunya majelis seperti ini bukan majelis masalah politik. Pertama, karena kita bukan orangnya yang tahu dalam masalah politik. Kemudian kita menyebutkan masalah seperti itu, akan tapi tentu dalam Islam dijelaskan ada politik yang syar'i, yang Islami. Itulah dikenal dengan kaidah atau as-siyasah syar'iyyah, bagaimana mengatur suatu tatanan negara yang sesuai dengan bimbingan umat Rasulnya. Itu permasalahannya. Jadi mungkin bisa dipahami itu apa? Selanjutnya kami beri kesempatan buat ibu-ibu yang ingin langsung bertanya, silakan bisa langsung bertanya dengan menggunakan Ibu-ibu ada? Masih ada ini sebentar fotonya? Ada. Satu hadis. Ya, foto. Ya, silakan. Banyak nih Ustaz yang ingin terapi. Oh iya, ini juga kertasnya masih banyak yang belum di. Satu. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya langsung. Satu orang dulu ya. Mau menanyakan mengenai hadis riwayat Al-Bukhari yang mengenai wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai banyak kegiatan baik sholat, puasa maupun sedekah, tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam konteks atau aplikasi saat ini, apakah itu masih relevan Ustaz? Misalkan seseorang tidak mempunyai sholat, puasa maupun sedekah, tapi dia hanya mencintai. Apakah bukankah menerapkan cinta itu dengan melakukan perintahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya jelas merupakan impian kita semua untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecintaan bukan sekedar mimpi dan berangan-angan, bukan khayalan, tapi kecintaan yang diaplikasikan, yang terlihat dalam kesungguhan kita dalam mengaplikasikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak sekedar keinginan baik dalam mencintai Allah, tapi kecintaan yang disertai oleh amanah. Seperti itu. Dalam mengamalkan, jadi tidak cukup hanya sekedar melakukan atau kita berangan-angan untuk mencintai Allah, kemudian tidak beramal. Jelas ini tentu bertentangan dengan konsep kecintaan dalam Islam. Oleh karenanya, kecintaan kita kepada Allah itulah yang menyebabkan kita untuk melakukan semua amal ketaatan tadi, dan itulah usaha kita untuk mendapatkan kecintaan Allah. Jadi intinya bahwasanya di dalam beramal, di dalam ingin mengharapkan cinta Allah, kecintaan Allah tadi diaplikasikan dengan bentuk amalan. Jadi bukan sekedar hanya berangan atau menginginkan kasih sayang Allah, tapi dia tidak beramal dan tidak mengamalkan,
maka itu jelas bertentangan dengan konsep kecintaan dalam Islam. Ada hal atau yang dijelaskan oleh pengarang di sini tentang masalah kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak cukup hanya sekedar menginginkan kecintaan, tapi harus melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis tersebut jelaskan Allah Subhanahu wa taala kursi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbah. Hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba melakukan amal kebaikan, ya, amal sunnah, ya, amal yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga aku akan mencintai dia. Jadi tidak cukup sekedar angan-angan, berkhayal, mimpi, menginginkan cinta Allah, tapi tidak pernah beramal. Nah, jadi Apa ada di halaman 2 Ustaz? ya, Hadisnya ada di halaman 2. oh dalam halaman 2. Halaman 2 yang buku agar Anda disukai Allah. Ya, halaman 2. Mereka bergembira di mana? Apa yang salah apa Ustaz? Bukunya agar Anda dicintai Allah. Halaman 2 bagian apa Ustaz? Ya. Halaman 2 ya. Halaman 2 Paling atas. Iya. Oh, hadis tadi laki itu terdiam lalu dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai banyak persiapan baik amal sholat, puasa maupun sedekah, tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, fa inna kama man ahbabta. Oh, nah, hadis ini bukan berarti seorang tidak beramal. Nah, dia mencintai Allah, tapi kecintaan tersebut dia aplikasikan bentuk amal. Jadi tidak cukup hanya sekadar dia mencintai, kemudian dia tidak beramal. Jelas. Kalau sekiranya dia itu mencintai, kemudian dia tidak beramal, maka itu kecintaan yang semu. Kecintaan tidak terus. Itu tidak kecintaan. Kecintaan itu yang akan mendorong seorang untuk mengamalkan ketaatan. Jadi bukan berarti sahabat ini tidak beramal, tapi yang dipahami adalah dia tidak melakukan amalan yang banyak seperti yang lainnya, baik dalam sholat dan puasa, tapi sekalipun amalannya sedikit, tapi dia beramal dan mencintai Allah dan Rasulnya, dan diaplikasikan dalam amalan sesuai dengan kemampuannya, dan itulah yang menyebabkan dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini pengarang dengan pengarang menjelaskan dengan naskah bahasa Arabnya, kata beliau, walakin la yani infisal al-mahabbah ila amali. Nah, kata beliau, ini bukan berarti terpisah ya amalan dari kecintaan dari amalan. Austilal muhian ba'di man yuhib. Atau seorang yang ingin mencintai tidak membutuhkan ya ketaatan kepada orang yang mencintai. وكما أن كل عمل يؤدى إلى محبة لا روح فيه وكذلك كل محبة تبع بغير عمل لا صدق فيه. Begitu juga sebagaimana setiap amalan yang membawa yu'adda ila mahabbah yang dilakukan tanpa kecintaan, tidak ada hakikat atau roh dari amalan tersebut. Begitu juga setiap kecintaan yang didakwakan tanpa amalan, maka tidak ada kejujuran dalam kecintaan tersebut. Jadi bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bila ada orang mengatakan saya mencintaimu, tapi dia tidak pernah berkorban beramal untuk memberikan yang terbaik untuk seorang dari, maka ini kecintaan yang palsu, bukan kosong. Cinta di bibir saja, bukan dari hatinya. Ini sama kita, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu dibaca, terus melanjutkan pembacaannya. Perkataan Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana kecintaan itu akan memotivasi seorang untuk melakukan amalan tersebut. Kita lanjutkan dengan pertanyaan tertulis ya. Jadi Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan cukup menarik ini. Salah satu kiat agar dicintai Allah adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Iya. Ana di rumah sering tidak sempat atau lupa untuk membaca Al-Quran. Dikarenakan kesibukan mengurus rumah dan anak-anak
tanpa pembantu, jadi nggak ada pembantunya secara sendirian, insya Allah. Tapi untuk membaca zikir sesudah sholat dan pagi petang, anak lakukan sambil mengurus anak dan rumah. Bagaimana Ustaz? Apakah anak termasuk orang yang munafik? Pertama, yang perlu dipahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabbur Al-Quran dan diturunkan Al-Quran untuk ditadabbur. Akan tetapi di ayat lain Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa sebagaimana. Orang-orang munafik itu mereka sama sekali tidak ingin mentadabbur Al-Quran, itu orang munafik. Nah, kalau ibu ini, semoga Allah mencintai kita dan juga ibu yang bertanya, itu jelas kita menginginkan mentadabbur, tapi kesempatan yang tidak ada, karena kesibukan. Tapi kita tidak terlepas dari juga amalan yang lain, yang lain yang akan membawa kita lalu dengan berzikir, bahkan sambil juga menyiapkan makanan untuk anak dan suami, bisa juga ibu itu berzikir. Ini usaha. Kita orang-orang munafik itu pasti mereka berbalik dari Al-Quran, tidak mau mentadabbur. Nah, mudah-mudahan dengan kesibukan ibu yang luar biasa yang bisa untuk anak-anak dan suami menyiapkan semua kebutuhan mereka dan perluannya, kemudian itu sebagai pengganti, sebagai amal soleh yang akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada itu. Jadi jangan berputus asa. Akan tadi sama berusaha, kita bisa mendengar mentadabbur itu dengan mungkin membaca kajian-kajian atau mungkin mendengar kajian-kajian sampai tentang masalah Al-Quran dengan cara seperti itu, dan juga bisa mentadabbur Al-Quran. Alangkah baiknya dengan terus membaca dan juga merenungi mana-mana yang terkandung. Jadi tidak termasuk pada orang munafikin seperti itu, karena orang munafikin itu tidak mau sama sekali, tidak mau mentadabbur. Akan tetapi ibunya telah mau mentadabbur, tapi kesempatan yang penuh kesibukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu memberkati seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan tugasnya pada Allah, pada suami dan pada anak semua. Amin. Baik, kita buka kesempatan lagi buat ibu-ibu yang ingin bertanya langsung. Tafadhol, mungkin ada? Ya. Agak keras tuh. Iya, saya mau tanya, salah satu penyakit hati itu adalah bosan atau malas membaca Al-Quran. Bagaimana caranya kita untuk mengatasinya? Kiatnya seperti apa? Terus satu lagi bahwa kebetulan saya hanya senang mendengarkan orang mengaji aja. Apakah itu merupakan penyakit hati juga? Iya. Sudah. Iya, agar tidak bosan. Ya. Pertama, perlu kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama salaf yang terlebih dahulu, bahwasanya membaca Al-Quran pertama adalah merupakan pertanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pahami. Jadi dengan membaca Al-Quran berarti Allah memuliakan kita. Ini. Nah, orang yang berpaling membaca Al-Quran maka merupakan pertanda bahwasanya Allah tidak memuliakan. Ini kemuliaan baginya. Sehingga kata para ulama, qira'atul Quran karamatan akrama Allah biha al-bashar. Ini membaca Al-Quran itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan pada manusia. Jadi kemudian dan itu kenikmatan atau Al-Quran itu sebagai disebut para ulama itu bahkan tidak diberikan hanya kepada malaikat. Jadi kita yang dengan karakter kita yang sangat terbatas dan sifat kita yang sangat lemah itu diberi Al-Quran yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu. Malaikat tidak diberi hal itu. Mereka Jibril tugaskan diberikan wahyu, tapi secara keseluruhan mereka tidak diberi Al-Quran seperti yang tertulis yang kita baca dengan sekarang. Oleh karenanya kita harus meyakini membaca Al-Quran kemuliaan dari Allah. Tidakkah kita ingin menginginkan kemuliaan dari Allah? Ini pertama. Kemudian tidak ada yang bisa mengobati penyakit kita kecuali dengan zikrullah dan membaca Al-Quran zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan bila diciptakan untuk beribadah, bahkan merupakan ibadah yang mulia karena membaca kalam Allah. Kemudian kita harus memahami
pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang baca Al-Quran. Bahkan kedudukan dia di surga nanti tingkatan, tingkat dia, derajat dia di Al-Quran sesuai dengan akhir ayat yang dia baca di dunia ini. Semakin banyak dia baca terus semakin naik tingkatannya sampai akhir ayat, sampai akhir dia baca. Nah, kita akan menginginkan di akhirat pahala yang sekian besar dan kenikmatan yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Oleh karenanya, pertama yakini itu adalah karunia yang Allah ingin memuliakan kita dengan Al-Quran. Yang kedua, pahami bahwasanya Al-Quran kalam Allah dan kedudukan kita di akhirat di surga, derajat kita sesuai dengan kedudukan atau sejauh mana kita membaca Al-Quran di dunia ini. Kemudian tadi sebagai kita lakukan bahwasanya yang kita sebutkan bahwasanya hati ini akan gersang dan hati ini akan hamba, jiwa ini akan sengsara jika dia tidak mendapatkan itu. Jadi kebutuhan rohani kita itu Al-Quran di dalam ilmu. Bangsa yang membacanya yang terdahulu maka dia telah mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menurunkannya di ilmu. Nah, bagi orang baca Al-Quran maka dia telah mempelajari dan menguasai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, ini diantara kiat-kiat yang harus kita lakukan. Bagaimana kita selalu bisa membaca Al-Quran, mendapat Al-Quran dan merenungi. Seperti kita dalam hidup ini. Bagaimana kesungguhan kita untuk memenuhi kebutuhan fisik kita? Makan di pagi hari, sarapan kan begitu. Kenapa? Kita ingin hidup, ya kan? Seperti itu, ingin hidup. Ya, begitu Ustaz. Ya, kalian lakukan. Ya, ada juga yang hidup, tapi tidak bisa bertahan. Ya, tidak kuat beribadah. Jadi kita makan dan minum memperhatikan ingin hidup. Kesehatan diperhatikan, ingin hidup yang sehat. Nah, hati kita ini juga ingin hidup. Rohani kita ingin hidup. Dan hidupnya merupakan sumber kehidupan yang abadi. Nah, kita bersungguh-sungguh berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah rezeki untuk kehidupan kita, kehidupan yang sirna. Nah, kenapa kita tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohani yang merupakan sumber kehidupan kita yang abadi dan sejati? Nah, ini, kenapa kita bersungguh-sungguh dalam mencari dunia untuk kebutuhan fisik kita sementara akhirat kita tidak ada? Kalau kita berikan perbandingan, jelas untuk kita akan termotivasi untuk melakukan amalan atau membaca Al-Quran tanpa ada bosan ya, sedikit pun pada diri. Allah. Baik, sudah khair, Ustaz. Ibu sekalian, ini kita bacakan pertanyaan tertulis. Sebenarnya pertanyaannya cukup banyak Ustaz ya. Iya. Insyaallah antusiasnya besar dari ibu. Berhubung waktu mau menjelang dulu Ustaz ya, beberapa menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz ya kita bacakan. Iya. Assalamualaikum. Ustaz, saya bekerja sebagai perawat. Terkadang dilema di hati karena harus memandikan pasien yang bukan muhrim, mahram sebenarnya. Bagaimana Islam menyikapi profesi saya ini? Adakah tuntunannya ataukah saya harus alih profesi, ganti profesi gitu? Jazakallah. Gimana Ustaz? Dilema yang kenyataan seperti itu ya. Nah, yang ini juga menjawab. Ini jelas bertakwa mustaqim. Kalau sekiranya itu dalam keadaan darurat, ya, tidak ada lagi yang lain ya untuk mengatasi hal itu. Dalam diukur dalam kadar darurat tadi. Ya seperti itu. Seperti dalam masalah misalnya, dalam masalah operasi itu misalnya kan begitu. Kadang ya dalam keadaan tertentu harus ya membuka ya tempat-tempat yang sekarang tidak boleh dilihat kan begitu. Nah, dalam keadaan darurat ya, tapi kalau keadaan tidak darurat merupakan suatu hal yang lumrah begitu ya, sebagai malah mengenteng-enteng permasalahan, tidak berusaha terlebih dahulu. Kemudian sekarang ibu berusaha dulu untuk ya mencari orang yang atau mungkin mahramnya ya, mahramnya untuk bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua ya
tidak semudah itu ya. Kita mengalih profesi kena juga kita mungkin bisa mengatakan saya ubah posisi saja, tapi ternyata posisi yang seperti itu dibutuhkan oleh juga kaum muslimin yang lainnya. Tentu dalam hal ini jika sampai keadaan darurat itu mudah-mudahan ya, keadaan darurat tentunya darurat itu dengan tanda-tanda kutip gitu ya, artinya darurat yang betul dalam kata syariah, bukan seperti kita maka ini kan darurat saja begitu. Ya. Karena kita mengatakan sesuatu yang tidak perlu kita akan darurat, karena ini dapat dari permasalahan atau ini seperti sesedan atau mungkin dapat dari pasien seperti itu. Tidak. Maka dalam hal ini, ya seorang ibu ya berusaha untuk menghubungi atau mahramnya, dan jika mereka mampu melakukan itu yang harus lakukan, atau mungkin di hadapan mahramnya. Ya, apalagi itu ya, kalau lawan jenis tentunya tidak dibenarkan. Karena dalam hal ini ya fattaqullaha mastata'tum, dan juga ini pandangan Anda sendiri ya, tentunya bisa benar bisa salah. Tidak mesti yang seperti itu jelas memberikan kepada al-darurah. Ya al-darurah sesuatu yang darurat itu mahdurat seperti itu. Tapi itu jelas namanya itu resikonya sangat banyak. Ya, baik. Kita buka satu lagi dari langsung ya. Silakan Ibu, kita satu orang lagi untuk bertanya. Fadhil. Ya, ada nih satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau berjelaskan saja kan tentang wanita haid yang membaca Quran. Di sini dikatakan tidak boleh, tapi tidak boleh bukan, tidak boleh membaca karena dalam keadaan itu yang ada Qurannya. Saya juga pernah mendengar dari anak Ustaz katanya boleh membaca Quran. Yang benar yang maksudnya. Ya, dalam hal seperti ini tentu tidak para ulama ya, jelas kalau memegang tidak dibenarkan karena dia tidak dalam keadaan suci. Tapi membaca ini yang menjadi masalah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya jika seandainya membaca itu hanya ya membaca dalam hati istilahnya, atau mengulang hafalan-hafalannya yang jangan sampai lupa kan begitu. Sebab kalau seminggu selain itu tidak baca Al-Quran, jadi hafalnya akan hilang. Maka dalam hal seperti ini diperbolehkan ya bagi para ulama. Adapun dengan memegang mushaf ya, dan tanpa dan dengan bukan keadaan suci, maka ini yang jelas dijelaskan para yang dinyatakan oleh para ulama tidak diperbolehkan. Nah, yaitu jumhur mengatakan seperti itu. Jumhur mengatakan seperti itu. Oleh karena akan tapi yang lebih selamat adalah dalam keadaan seperti itu, ya tentu adalah kalam Allah, dan perlu sangat dibutuhkan bagaimana kita mengagunkan kalam Allah. Dan sekalipun kita dalam keadaan seperti tidak mampu melakukan bacaan atau zikir secara langsung baca Al-Quran, tapi masih bisa kita baca zikir-zikir yang lain yang bukan yang tidak ataupun yang terdapat dalam Al-Quran itu merupakan zikir hari pagi dan sore. Ya, itu sebagai penggantinya. Yang jadi yang penting kita dalam syariat atau dalam keadaan datang bulan tersebut tidak terdapat dari zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, permasalahan tidak terdapat dari permasalahan kita dalam para ulama, akan tapi tentu yang sangat selamat adalah kita tidak membacanya. Dan ini yang dikatakan oleh para pengarang di sini. Ini permasalahan khilaf para ulama, kan begitu? Khilaf para ulama yang kita katakan tadi, yaitu yahrum al-junub wal haid qiraatul Quran kullahu aw ba'dahu, diharamkan seorang yang junub atau yang haid untuk baca Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian, kecuali apabila sebagian tersebut merupakan zikir-zikir yang dibaca di pagi dan sore hari, atau zikir-zikir secara mutlak yang mencakup bagian ayat Al-Quran. Akan tapi boleh baginya yaitu yang haid atau yang junub untuk membacanya dengan hatinya, ya, min duna talaffuz, tanpa melafazkan, dan juga boleh baginya untuk melihat mushaf tanpa memegangnya. Nah ini, kemudian di catatan kami ini dijelaskan para ulama khilaf dalam hal ini, sebagai dijelaskan tadi.
Ini permasalahan ini kata pengarang merupakan perkara yang diperselisih oleh para ulama. Adapun perkataan Imam Nawawi tentang hal itu mengatakan bahwasanya mayoritas para ulama itu mengatakan pendapat yang disampaikan oleh pengarang, itu pendapat mayoritas para ulama. Kalau Tirmidzi, Imam Tirmidzi ya mengatakan itu tidak boleh qiraah membaca Al-Quran bagi yang junub dan haid. Seraya berkata, dan ini pendapat mayoritas para ulama dari sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan orang yang datang sepeninggal mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad wa Ishaq. Qalu, mereka berkata, la taqra'ul haid wal junub, ya, tidaklah yang haid atau yang junub membaca Al-Quran dan sesuatu dari Al-Quran illa tarafal ayat wal harf wa nahwi dzalik, atau hanya ya ujung dari ayat atau huruf, ya, wa nahwi dzalik wa rafasul junub wal haid fi tasbih wa tahlil. Mereka memberikan kemudahan atau keringanan bagi orang yang junub dan haid untuk tasbih dan tahlil. Jadi intinya permasalahannya masalah khilafiyah, permasalahan yang diperselisihkan para ulama tentang masalah membaca Al-Quran bagi yang haid dan junub. Tapi memegangnya tidak dibenarkan, ya, memegangnya tidak dibenarkan karena dia tidak suci. Jadi, ibu melihat kalau seandainya melihat perkataan jumhur yang lebih kuat, kita seperti yang dilakukan. Dan ini yang kalau pandangan saya sendiri, saya lebih condong pada cenderung pada perkataan jumhur ini, ya seperti itu. Pada jumhur ini. Nah, sekarang jemaah mungkin baca yang lain lebih memahami pendapat yang lebih kuat, maka dia terserah mengamalkan, tapi jelas makna ini akan lebih mengandung makna Allah, ya. Kewaspadaan kehadiran kita dalam karena ini kalam Allah yang diberitakan untuk digabungkan, ya. Dan di antara mana pengagungan adalah kita membaca dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Allahu a'lam. Ya. Oke, dan perkenalan pada Ustaz Fadil. Ibu sekalian, kami mohon maaf ya karena waktunya sudah masuk zuhur. Pertanyaan masih banyak yang kami tidak bisa menjawab seluruhnya, Ustaz, ya. Dan insya Allah nanti pada zuhur setelah break ya kita akan lanjutkan kembali dengan tema ibu agar Anda cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam cinta Allah? Karena pembahasan ini pada dasarnya telah mencakup tentang kita yang kedua itu pada dasarnya membahas masalah Rasulullah. Pembahasan tentang masalah cinta kepada Allah itu telah mencakup tentang juga. Jadi dilanjutkan Ustaz nanti pembahasan tadi. Dan insya Allah nanti ibu setelah kita break kita jam 1 bisa kembali lagi kita dengarkan kajian selanjutnya dari Ustaz Fadil. Kemudiannya kami mohon maaf kita tutup dulu kajian dan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.